selamat malam. Kembali bersama saya Syaryo dalam Jagung Sar Gede hari ini Jumat 29 Mei 2015, minggu terakhir di bulan Mei ini. Pemirsa, malam hari ini kita akan berbicara mengenai satu hal yang itu mungkin akhir-akhir ini menjadi pemandangan sehari-hari ya, ada benda berwarna kuning ditempelkan di roda mobil lah. Jadi itu adalah salah satu bentuk dari usaha untuk menertibkan perparkiran di kota Surakarta, dan itu tindakan kayaknya tindakan terakhir itu yang gembok itu ya, itu kan dari Raisa. Nah, terkait dengan itu kita akan berbincang-bincang dengan para pejabat dari unit pelaksana teknis daerah Dinas UPTD Perparkiran di Subkominfo Surakarta. Ya, sudah hadir ada dua pejabat yang akan berbincang-bincang bersama kita semua. Yang pertama saya perkenalkan, sebelah kanan saya pas itu adalah Bapak Muhammad Usman SSIT. Beliau adalah Kepala UPTD Perparkiran di Subkominfo Surakarta. Selamat malam Pak Usman. Selamat malam. Iya. Kemudian di sampingnya, waduh, kita bukan patut ngurusi perparkiran jenengan Pak. Jadi foto model mawon. Nah, Pak Henry Satya Nugraha ya Pak nggih. Negara. Henry Satya Negara, AMD, LLAJ, SEMM. Waduh banget. Pak Henry adalah Kasubag Tata Usaha di UPTD Perparkiran di Subkominfo Surakarta. Selamat malam Pak Henry. Selamat malam. Baik, terima kasih. Jadi mungkin yang pertama dulu Pak, mungkin secara khusus karena mungkin masyarakat juga belum mengenal betul UPTD ini. Jadi mungkin secara khusus diperkenalkan dulu. UPTD ini apa? Tugasnya jane apa? Ngurusin tukang parkir atau sebenarnya lebih kompleks dari itu? Monggo Pak Usman. Terima kasih Mas Har. Ini terkait dengan UPTD ya, perparkiran. Ini unit di bawah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Surakarta, di mana punya instrumen, punya fungsi untuk memberikan suatu pelayanan, pelayanan di sektor perparkiran. Perparkiran di sini yang kita manage, yang kita atur, ya sarana, ya prasarananya, ya juga manusianya. Kan gitu. Manusianya di sini ya di sini ada petugas parkir kan itu, ada pengelola parkir. Ini kita manage, kita atur, kita kendalikan dengan satu regulasi kan itu. Juga masalah sarananya, kendaraannya, ini juga kita manage, kita atur. Di ruas jalan mana, posisi sudut parkirnya ini 0 derajat apa paralel atau 90 derajat. Nah, ini kita yang mengatur sesuai daripada hasil kajian manajemen dan rekayasa lalu lintas Mas. Ya. Dan terkait masalah prasarananya, ini kita pastikan dengan rambu, dengan marka. Ini juga kita yang menyelenggarakan semuanya. Jadi mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi kita. Jadi tanggung jawabnya cukup besar sebenarnya. Cukup luar biasa. Pembinaan juru parkir termasuk tanggung jawabnya ya? Injih. Oh. Karek ngeki nomor toh. Ini pun papan nih. Pakai zonanya gitu. Iya, baik. Saya masih lanjutkan tentang UPTD ini sendiri. Selain tadi yang mengurusi semua hal yang terkait dengan perparkiran, tadi penjenengan kan ngendika sebenarnya penetapan daerah dan sebagainya itu ada pertimbangannya nggih. Leres. Kok kadang-kadang kan mungkin masyarakat iki cedak sekolahan misalnya kok malah rentuk parkir nek menupi, dan itu pertimbangannya sebenarnya menentukan ini bisa parkir di sini, ini tidak, ini ada pertimbangannya Bapak? Ada, ada beberapa faktor ya. Ini di dalam menentukan ini ruas jalan ini boleh untuk parkir atau tidak, ini kan sudah ada di dalam regulasi di Undang-Undang 22 tahun 2009, di PP, di Perda nomor 1 tahun 2013 juga mengatur bahwa lokasi-lokasi yang dilarang untuk parkir yaitu di City Walk, di persimpangan, di atas jembatan, di zebra cross tempat orang menyeberang, ini merupakan daerah-daerah larangan. Dan terkait masalah, ini parkirnya harus posisinya seperti apa, slotnya modelnya seperti apa. Nah, ini kita melihat daripada kepadatan lalu lintas di sana, Pak. Ya. Nek ngene ngebaki dalan ya seperti diringke ya. Diringke ya.
nonongan gitu kalau masih bundet ya. Nah, tempat usaha. Yes, sekarang saya menapa matur Pak Henry ini kan kaitannya mungkin dengan penjenengan ini kan penguasa kantor, kepala BU, penguasa kantor. Terkait ini kan salah satu menapa kalau terkait perparkiran itu kan satu di sana ada retribusi. Ya. Tapi kemudian yang kedua ketika mungkin ada pelanggaran ada denda juga. Jelas. Nyun saya manajemennya ini perlu duit nih Mas. Targetnya golek duit denda saoke-oke atau monggo Pak Hendri. Jadi di sini namanya Mas Has, bukan denda yang bukan kita denda, biaya gitu. Oh, biaya. Biaya penggembokan itu jadi sesuai dengan amanat Perda nomor 1 tahun 2013 biaya gembok kendaraan sebesar Rp100.000. Nggih. Jadi itu Milih gembok nggih, mboten dikekne kok. Nggih. Jadi orientasi kita di sini tidak ke pendapatan, namun untuk menertibkan dan membuat efek jerah dan pembinaan kepada si. Jane nek ora enek malah berarti sudah tertib kan ya, gitu ya. Berarti sudah berhasil. Kalau gitu. Target setahun kudu iso gembok 10.000. Jadi patokan kita ini tidak ke orientasi pendapatan biaya gemboknya, namun untuk tujuan untuk penertiban dan timbul efek jerah tidak mengulang lagi. Ya. Berarti itu karena kan menapa agaknya wah niki sing peka niki. Kenal dina iki. Berbahagialah sing duwene mau pitok ora bakal digembok itu ya. Wacana kan yang dengar wacana memang ada. Karena saya dengar di Jakarta itu sudah cukup tinggi loh. Setengah yuto. Apakah nanti akan ada wacana seperti itu di Solo Pak Usman? Ya. Dari beberapa bulan yang kita lakukan ini mulai bulan Februari ini sampai Mei, akhir Mei ini tren pelanggarannya ini kok nggak menurun, nggak menurun apa ini kan? Nah, ini kalau kita lihat dari faktor kejiwaannya psikologi daripada pelanggar ini kan bisa kita evaluasi, bisa kita deteksi ya. Ini kalau pelanggarnya sepeda motor ini Mas Har, wah gitu loh, takut atau gimana gitu, reaksinya tuh ya kayak mohon supaya tidak dilakukan penggembokan, supaya tidak didenda. Namun kalau pelanggarnya bawa mobil ini apalagi yang harganya 200 juta ke atas itu, ada apa ini kan gitu. Berapa langsung aja gitu, kayak nggak ada efek jerah, kayak beli tempe gitu. Makanya kan dari evaluasi kita itu berarti nilai 100.000 di Solo untuk biaya buka gembok ini tidak ada efek. Tapi itu di parkir aman, orang bakal dicolong mobil. Iya tadi gembok sedina songe ora apa-apa, bayar 100.000 kan aman, ora bakal kecolong. Laras. Nggih. Oh berarti masalah salah satu pertimbangannya itu. Nggih. Pertimbangan yang lainnya Pak, 100.000 kemurahan. Yang jelas kalau pertimbangan yang lain kita tetap akan mengevaluasi jadi bukan hanya dari aspek untuk besaran dendanya aja, namun kita harus memberikan satu solusi buat masyarakat. Nah, sekarang ini kan mungkin kita tahu bersama bahwa jumlah kendaraan yang ada di kota Solo yang dimiliki warga Solo itu kurang lebih sudah tembus ke angka 560 ribuan. Wush. Padahal jumlah penduduk kita paling cuma 520. Wong sisi duwe loro. Itu salah satunya. Nah ini konsekuensinya ini terhadap demand parkir, problem-problem parkir. Nah, ini kalau kita melihat panjang jalan, jalan nasional ini di kota Solo ini kurang lebih 32 km. Kalau jalan provinsi ini 43 km. Nah, ini kalau jalan kota Solo aja ini ada 683-nya, anggap aja 700 kiloan gitu Mas. Ini kalau jalan nasional provinsi besok dilarang, benar-benar dilarang, terus ditumplak di jalan Solo. Ini kalau kita analisa, ini kita kaji kemarin, ini kurang lebih kita kebutuhan parkir itu 82.000 SRP, satuan ruang parkir. Nek di ini kurang, makanya beliau Pak Awali mewacanakan untuk membuat
gedung-gedung parkir Nggih. off street ya di Sriwedari, di Kota Barat juga ada. Mungkin potensi-potensi ruang-ruang yang lain yang dimiliki pemerintah. Mungkin kalau diizinnya beliau Pak Presiden ya, LP itu untuk lahan parkir aja. Sing jaga penghunine. Maksudnya kalau cuma LP kan bisa di pinggir kota bisa Solo gitu. Tidak usah di tengah kota. Iya, benar. Ini- Baik, nggih. Baik, kita kan tadi kan malah menyangkut menurut sarana prasarana barang, tapi Nggih. kita mesti break dulu nih, Pak. Nggih, Dipun monggo. nunjuk monggo. Monggo, nggih. Kok kebagiannya kok langsung iki ya? Iki ditentukan oleh sutradara iki. Oh, iya. Nggih, monggo Mas Rono. Reso milih.